Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah ide simple bisa berubah jadi aplikasi canggih yang ada di HP kamu? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas perjalanannya dari awal sampai akhir. Siap? Yuk, kita mulai! Pasti sering kan, lagi di jalan, atau mungkin pas lagi santai, tiba-tiba kepikiran, wah keren banget nih kalau ada aplikasi buat ginian. Nah, ide-ide brilian kayak gitu tuh jangan cuma disimpan aja. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik layar. Gimana cara mengubah ide itu jadi kenyataan. Oke, semua aplikasi keren yang ada di ponsel kita itu mulainya dari sini. Dari percikan awalnya. Dari sebuah konsep dasar yang jadi fondasinya. Ini benar-benar langkah paling pertama. Jadi, apa sih pemrograman mobile itu? Gampangnya gini, ini tuh proses atau seninya bikin software yang jalan di perangkat mobile kita. Ya, kayak smartphone, tablet, bahkan smartwatch. Semua aplikasi favoritmu, dari media sosial sampai game, semuanya lahir dari proses ini. Nah, bikin aplikasi buat HP itu beda banget loh sama bikin buat komputer. Ada tantangan uniknya sendiri. Bayangin deh, developer itu harus pinter-pinter ngatur baterai yang terbatas, siap sama koneksi internet yang kadang kenceng, kadang lemot, plus harus bisa manfaatin sensor-sensor keren di HP kita, kayak GPS atau kamera. Ini bener-bener seni tersendiri. Oke, sekarang kita sampai di persimpangan jalan pertama. Ini adalah pilihan besar yang bakal nentuin arah pengembangan aplikasi kamu ke depannya. Serius, ini salah satu keputusan paling penting di awal-awal. Biar gampang, kita pakai perumpamaan ya. Anggap aja aplikasi native itu kayak kamu ngomong bahasa Sunda di Bandung. Lancar banget, nyambung, cepet. Nah, kalau lintas platform atau cross-platform, itu kayak kamu pakai aplikasi penerjemah buat ngobrol di banyak negara. Bisa dipakai di mana-mana, tapi mungkin nggak senatural bahasa aslinya. Keduanya punya plus-minusnya sendiri. Jadi, kapan kita pilih native? Gini, kalau aplikasi kamu butuh performa super kencang, misalnya buat game dengan grafis 3D yang berat, atau aplikasi yang harus akses fitur-fitur khusus HP, nah, native itu juaranya, soal performa nggak ada yang ngalahin. Nah, sebaliknya, ini nih alasan kenapa lintas platform populer banget. Kamu cukup nulis kode sekali aja, dan aplikasi kamu bisa langsung jalan di Android sama iOS. Kebayangkan hemat waktu dan biayanya. Ini pas banget buat bisnis yang pengen cepet-cepet rilis aplikasi ke banyak pengguna. Oke, jalurnya udah dipilih. Terus apa? Ya kita bikin cetak birunya dong. Sama persis kayak mau bangun rumah kan? Nggak bisa asal pasang bata aja. Harus ada rencana yang matang, sebuah arsitektur yang kuat. Strukturnya itu biasanya dibagi jadi 3 lapisan. Gampangnya, bayangin lagi rumah tadi. Lapisan pertama, presentasi. Itu tampilan luarnya. Catnya, furniturnya, semua yang kamu lihat dan sentuh. Lapisan kedua, logika bisnis. Nah, ini otaknya. Sistem listrik dan pipa air yang tersembunyi di balik tembok. Terus yang terakhir, lapisan data. Ini fondasinya. Tempat semua informasi penting disimpan. Terus kenapa sih harus dipisah-pisah gitu? Penting banget. Soalnya, dengan arsitektur kayak gini, developer bisa ngerjain satu bagian tanpa ngacak-ngacak bagian lain. Jadi proses bikinnya lebih rapi. Dan kalau nanti ada yang perlu diperbaiki atau diupdate, itu jadi jauh lebih gampang. Oke, cetak birunya udah ada. Sekarang, kita butuh perkakasnya kan? Alat buat ngebangun semua itu. Nah, kenalan yuk sama salah satu alat paling hits saat ini di dunia developer, Flutter. Jadi, Flutter itu apaan sih? Anggap aja ini semacam pisau lipat Swiss buat para developer, dan ini bikinan Google. Ini tuh sebuah framework yang ngasih semua alat yang dibutuhin buat bikin aplikasi keren yang bisa jalan di Android dan iOS. Cukup dari satu kode yang sama. Efisien banget. Kenapa developer suka banget sama Flutter? Salah satu fitur andalannya itu namanya Hot Reload. Ini bener-bener game changer loh. Jadi, developer bisa ngubah kode dan, perubahannya langsung kelihatan di aplikasi dalam hitungan detik. Nggak perlu nunggu lama. Ini bikin proses development jadi cepet dan asyik banget. Tenang benang. Kita nggak akan belajar coding kok hari ini. Ini cuma buat ngasih gambaran aja. Bahwa setiap aplikasi super kompleks yang kamu pakai, yang penggunanya jutaan orang, itu semua mulainya dari baris-baris kode simple kayak gini. Dari sinilah semua keajaiban dimulai. Oke, kita udah deket banget sama garis finish nih. Kodenya udah jadi, arsitekturnya udah mantap. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya aplikasi ini pindah dari laptop developer ke HP semua orang di seluruh dunia? Nah, setiap aplikasi profesional itu pasti ngelewatin siklus ini. Mulai dari analisis, nentuin aplikasinya mau bisa apa aja. Terus desain, bikin rancangannya. Lanjut implementasi, alias ngoding.
Setelah itu, pengujian. Ini penting banget buat nyari dan benerin bug. Dan yang terakhir, yang paling ditunggu-tunggu, penerapan. Aplikasi kamu siap dirilis ke App Store dan Play Store. Oke, jadi kita rangkum sedikit ya. Pertama, kita udah tahu kalau pemrograman mobile itu yang ngubah ide jadi aplikasi. Kedua, ada pilihan penting di awal, mau bikin yang native buat satu platform atau lintas platform yang serbaguna. Ketiga, setiap aplikasi punya struktur 3 lapis, tampilan, otak, dan fondasi data. Dan terakhir, alat modern kayak Flutter itu benar-benar ngebantu developer kerja lebih cepat dan efisien. Sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Perangkat kita kan makin kecil, makin pintar, makin cepat. Kira-kira generasi aplikasi selanjutnya bakal kayak gimana ya? Apa inovasi gila berikutnya yang bakal lahir dari sebuah ide iseng? Menarik buat ditunggu. Oke deh, segitu dulu untuk kali ini. Makasih banyak udah nyimak. Sampai ketemu lagi.